Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bisakah poin upgrade weapon digunakan untuk membuka bis Trisula? Tanya Billy kepada Jisia. Bisa saja, namun karena poin upgrade terlalu berlebihan, takutnya. Gunakan semuanya. Hei, dengarkan aku dulu. Billy tidak merespon, menandakan bahwa pria tersebut sekarang sedang dalam keadaan kesurupan. Tak sadarkan diri. Dia kesurupan lagi. Baiklah, 2 poin upgrade weapon digunakan untuk membuka bis Trisula Poseidon, Culhu dan Kraken. Dengan catatan, kekuatan host akan dikurangi sebesar 85% selama 1 bulan penuh setelah pertarungan akibat berlebihan meningkatkan kekuatan. Billy kemudian terbang ke langit gelap dan mengangkat Trisula miliknya yang sekarang bersinar terang berwarna merah. Sebuah pusaran di atas langit terbentuk beriringan dengan petir-petir yang warnanya seperti biasa. Lalu dari pusaran langit tersebut, turunlah 3 makhluk raksasa. Di antaranya adalah Hydra, Culhu dan Kraken. 3 makhluk yang deskripsinya hanya kata menakutkan itu menginjak-injak pulau. Untungnya Billy telah mengambil alih tubuh Jeffrey, jika tidak maka habislah diinjak-injak seperti rumput. Inilah ketakutan yang sebenarnya. Namun, Gerowaer, Guardian juga tidak ingin kalah, dia mengeluarkan wujud yang sebenar-benarnya. Tubuhnya sama besar dengan 3 monster milik Billy. Namun tetap saja, Guardian tidak bisa mengalahkan mereka karena jumlah dan serangan yang tidak henti-hentinya mengayun ke tubuhnya. Dirasa cukup membuat Guardian terpojok, Billy memanggil kembali 3 makhluk raksasa itu untuk masuk ke pusaran langit. Dirinya berniat untuk mengakhiri pertarungan dengan jurus terkuatnya, yang dirinya secara pribadi beri nama Penghakiman Langit. Itu hanya kekuatan petir Olin Sander miliknya yang dia kerahkan secara penuh. Benar-benar penuh sampai 100%. Billy, stop. Billy, kau dengar. Mereka sudah menyerah. Stop. Kau akan menghancurkan negara ini jika terus dilanjutkan. Stop. Jisia berusaha menyadarkan Billy yang kesurupan. Serangan penghakiman langit itu menciptakan sebuah lingkaran aneh di luar bumi yang tepat menuju ke negara Molan. Tentu saja hal seperti itu akan membuat Jisia panik. Billy lalu mengangkat pedang Ardesnya ke langit. Tamat sudah, ucap Jisia yang telah merasa putus asa dengan negara Molan. Guardian yang tubuhnya kembali normal, sekarang hanya bisa terduduk lemas. Jeffrey yang sudah sadar, menyaksikan semuanya. Dan, tak disangka-sangka, sepertinya Tuhan masih sayang dengan negara ini. Billy yang telah mencapai limitnya kehilangan kendali atas armor Lucifer yang membuat armor tersebut menghilang. Menjatuhkan Billy dari atas langit. Pedang Ardes dan Trisula Poseidon miliknya juga menghilang. Jeffrey tertatih-tatih berusaha untuk menyelamatkan Billy yang jatuh, namun ternyata Guardian menyelamatkannya. Dia menangkap tubuh Billy dan meletakkannya di tanah. Kau! Jeffrey tentu merasa bingung. Apa sebenarnya tujuan kalian datang kemari? Tanya Guardian. Kami diperintahkan untuk menyelamatkan anak presiden. Jawab Jeffrey dengan nada ragu. Ah, sang wanita suci ya? Tidak, sepertinya dia memang hanya wanita biasa. Ikut aku, biarkan dia di sini. Dia yang dimaksud adalah Billy yang tak sadarkan diri. Guardian menunjukkan jalan menuju ke ruang bawah tanah, tempat di mana orang yang dicari-cari oleh Billy dan Jeffrey berada. Dengan bahasanya, orang-orang berjubah hitam itu memanggil Guardian dengan sebutan Tuan dan terlihat sangat menghormatinya. Mereka berhenti di sebuah ruangan yang di dalamnya ada seorang wanita cantik berpakaian serba putih dan memakai mahkota bunga. Bebaskanlah dia, bawa dia pulang. Ucap Guardian. Jeffrey bergegas menggendong tubuh Ashley yang tak sadarkan diri. Membuat para penduduk desa menodongkan senjata tajam mereka ke arah Jeffrey, namun Guardian melarang mereka untuk menyerang. Pergilah! Ucap Guardian. Jeffrey mengangguk lalu melangkah keluar. Namun dia kembali menoleh dan menanyakan sesuatu. Bagaimana bisa kau mendapatkan kekuatan seperti itu? Pertanyaan itu dijawab dengan singkat. Sebuah perjanjian. Jawabannya tentu akan membuat siapapun bingung, entah itu perjanjian apa. Tapi yang paling penting sekarang adalah kembali ke negara Windland. Jeffrey menghubungi Kugo bahwa putrinya aman bersama dengannya. Jeffrey meminta agar mereka segera dijemput menggunakan apapun asalkan cepat. Jeffrey melihat tuan mudanya tersebut yang masih terpejam tak sadarkan diri, dan tubuhnya kembali menjadi kecil, sama seperti sebelumnya. Pangkalan militer negara Windland. Kota Eldertown. Hormat kepada Komandan Billy. Ucap seorang pria yang kita kenal sebagai Jackson Charles kepada semua pasukan yang jumlahnya tak terhitung di belakang tubuhnya. Semuanya memberikan hormat kepada anak kecil yang sekarang tengah digendong oleh Jeffrey dengan gendongan bayi. Orang yang disebut oleh komandan itu, sekarang tubuhnya sangat kecil seperti balita umur 4 tahun sedang dalam keadaan tak sadarkan diri. Di belakang Jeffrey adalah Ashley Julius Arceta, yang sudah sadar saat di perjalanan pulang mereka. Melihat anak perempuannya kemudian dengan selamat, Kugo turun ke lapangan meski sekarang sedang hujan deras. Jackson menurunkan hormatnya dan segera berlari membawa payung menuju ke dekat Jeffrey. Ayo cepat, bawa Billy ke dalam. Ujar Kugo kepada Jeffrey seraya menunjuk ke arah sebuah mobil Escort besar di depan sana. Di dalam, setelah Jeffrey meletakkan tas besarnya di bagasi mobil, Jeffrey menceritakan perjalanannya dari awal sampai akhir, namun dia tidak menceritakan pasal kekuatan Billy yang tidak masuk di akal. Mereka sampai di White House, Jeffrey langsung berlari menuju ruang medis guna mengobati sisa luka goresan di tubuh mungil bocah berambut putih di gendongannya.
Beberapa menit kemudian. Urg! Billy perlahan sadar dan membuka matanya, beberapa bagian tubuhnya diperban seperti bagian kepala, pergelangan tangan, dan telapak tangan. Tuan muda, akhirnya Anda sadar juga. Bagaimana keadaan Anda? Apakah ada yang sakit? Tanya Jeffrey. Billy tidak memberikan respon. Suhunya sangat tinggi sekarang. Bagaimana tidak? Di pertarungan terakhir, dia menelan 5 pil pemurnian tingkat dewa sekaligus dan meningkatkan kekuatannya tanpa berpikir panjang. Selamat. Kamu berhasil menyelesaikan misi khusus. Hadiah. 10 pil pemurnian tingkat dewa. 200 poin pengalaman. 5.000 poin sistem. Baiklah tuan, ayo kita pulang, sini saya gendong. Jeffrey lalu menggendong tubuh kecil Billy seperti menggendong anaknya sendiri, padahal belum nikah. Namun sekarang, dia memang terlihat seperti seorang ayah. Setelah berpamitan dengan presiden yang tadinya ingin mencegah Jeffrey karena ingin membicarakan tentang imbalan, Jeffrey memacu kecepatan mobil Van F5 tersebut menuju ke kota Cloudrick. Vroom! Mereka pada akhirnya sampai di Villa Sunshine rumah Billy. Sekarang sudah sore dan waktunya untuk Billy membersihkan tubuhnya. Setelah menceritakan semuanya dengan singkat kepada para wanita tersebut, Jeffrey menyerahkan Billy kecil kepada Laya. Suhunya sangat tinggi. Ucap Laya seraya meletakkan punggung tangannya ke dahi Billy, lalu membelai rambut putihnya. Mereka semua lalu mengambil alih tubuh Billy dan membawanya ke kamar untuk diseka dengan handuk hangat. Pakaian Billy yang kebesaran dibuka dan mereka bawa ke kamar mandi. Apa yang sebenarnya dia lakukan selama beberapa hari pergi? Sampai diperban-perban seperti ini? Linley berkata sambil membantu Billy berdiri tegap dengan menahan ketiak pria kecil itu. Benar, Billyku yang besar dan tampan sekarang berubah menjadi kecil dan imut lagi selama sebulan penuh. Timpal Roselina. Billy sayang, habis ini kita makan dulu ya? Baru kita tidur. Ucap Laya yang ditanggapi oleh anggukan kecil oleh Billy. Beres dengan makan malam, Billy dibaringkan oleh Laya di kasur. Dirinya serta Linley juga ikut berbaring di masing-masing sisi pria kecil tersebut dan terlelap tidur. Malam yang aman dan damai bagi mereka semua, terutama Billy yang sekarang kekuatannya terkunci. Bab 102, si bayi kecil. Hari libur yang indah dan cerah. Entah rencana apa yang akan Tuhan berikan kepada Billy hari ini. Bocah kecil itu membuka matanya lalu melihat ke kanan dan ke kiri. Di masing-masing sisinya adalah wanita cantik yang sekarang masih tertidur, memegang masing-masing tangan kecil Billy. Merasa kalau pegangan kecil di tangan mereka menghilang, Laya dan Linley terbangun dan menyadari kalau Billy menghilang dari kasur. Keduanya lalu menyebarkan pandangan ke seluk-beluk kamar dan mendapati Billy yang sekarang berada di balkon. Hampir terjatuh. Billy! Sontak, keduanya langsung berlari menuju balkon dan menahan tubuh Billy sebelum anak kecil itu terjatuh ke bawah. Billy! Sedang apa kamu? Kamu membuat kami khawatir tahu. Linley membentak Billy, matanya berkaca-kaca dan air matanya hampir saja meleleh. Aku minta maaf. Jawab Billy dengan menundukkan kepalanya. Sudah-sudah, jangan lakukan itu lagi ya. Bahaya, paham? Ucap Laya seraya membelai kepala Billy dan memeriksa suhunya yang sepertinya masih sangat tinggi, terlihat dari wajah anak kecil tersebut yang masih memerah. Sesudah drama pagi itu, tubuh Billy dibersihkan dengan handuk dan dipakaikan baju serta parfum anak. Tak lupa juga bedak bayinya, membuat Billy menjadi sedikit kesal. Sudah-sudah, aku tidak mau pakai bedak sebanyak itu. Ucap bocah kecil tersebut. Hei, maaf. Linley terkekeh geli melihat wajah putih Billy yang tambah putih akibat bedak bayi yang sangat tebal. Saat bubuk putih tersebut tanpa sengaja masuk ke hidung Billy, dia lalu bersin dan mengeluarkan sebuah cairan lengket berwarna putih dari hidung Billy. Iu! Billy, kamu ingusan. Billy refleks memeluk kaki Linley dan menggesekkan wajahnya. Niatnya memang mau menyekat cairan lengket tersebut ke rok milik Linley. Reaksi yang diberikan Linley tidak sesuai dengan yang ada di kepala Billy. Wanita itu malah menggendong tubuhnya dan kemudian menyeka hidung Billy dengan handuk. Sudah bercandanya, ayo kita sarapan. Ujar Laya kepada keduanya. Tanpa menurunkan Billy, Linley beserta dengan Laya turun menuju lantai 1 untuk berkumpul bersama. Mengobrol sebelum sarapan pagi, Alicia dan dua kembar kecil menarik pipi Billy seraya berkata. Kita harus panggil kakak? Atau adik? Ucap Alicia. Alicia! Billy marah namun tidak dapat mengeluarkan aura membunuhnya dan intimidasinya. Lari! Adik Billy marah! Ketiganya berlarian, membuat Billy kesal kepada tubuh kecilnya itu. Makanya, jangan kebablasan kalau meningkatkan kekuatan itu. Ultimate sih boleh-boleh aja, tapi gak harus hancurin satu negara juga kali. Jisia menyindir Billy. Anak kecil itu hanya bisa cemberut dan melipat tangannya di dada. Akibat tubuhnya yang kecil, Billy bahkan tidak bisa duduk di kursinya yang besar karena kepalanya tidak sampai dan dia tidak bisa melihat makanan jika duduk di kursi makannya. Alhasil, makan pun harus duduk di pangkuan Roselina dan disuapi. Payah. Hari ini, kita berlatih cara mengurus anak, kita gunakan Billy sebagai percobaan, oke? Usul Roselina yang dianggukan dengan semangat oleh semuanya. Apa? Sudah Billy, ikuti saja, kami akan berusaha jadi ibu yang baik untuk anak-anak kita. Sepertinya, selama sebulan penuh dirinya akan menderita di tangan wanita-wanita ini. Lain kali, dirinya harus bisa mengontrol diri dan hindari pemakaian armor Lucifer. Karena sepertinya, armor itu mengendalikan tubuhnya. Oleh karena itulah Billy sangat kejam waktu itu. Beres sarapan, Billy dibawa oleh Laya ke rumah sakit Honor Hospital untuk diperiksa. Mengingat tubuhnya masih sangat panas sampai sekarang, Laya mendatangi perawat yang berjaga di meja pendaftaran.
Perawat itulah yang dimaksud oleh Jeffrey. Melihat Jeffrey datang bersama dengan wanita yang tingginya ideal, buah dada yang besar, dan wajah yang sangat cantik tersebut membuatnya menjadi salah paham. Ternyata pria yang ia cintai sudah memiliki istri dan anak. Bagaimana mungkin? Terakhir kali Jeffrey dan dirinya bertemu, Jeffrey berkata kalau dia tidak punya catatan pernikahan dan memang belum pernah berhubungan dengan siapapun soal percintaan. Dia hanya fokus berperang, bertarung dan melindungi Billy jika dibutuhkan. Namun, perawat yang dikenal sebagai Leonora Elena itu tetap berusaha untuk tersenyum dan melayani Laya. Maaf sus, saya mau cek keadaan anak saya, namanya Vice Carlson. Ucap Laya kepada Leonora. Baik Nona, silakan isi berkas-berkas ini dulu ya. Leonora memberikan selembar kertas yang diisi oleh Laya. Itu hanya informasi yang berkaitan dengan tubuh Billy saja seperti tinggi, berat badan, golongan darah, dan semacamnya. Pengisian berkas tersebut juga melibatkan Billy yang harus ditimbang, diukur tingginya, diambil sedikit darahnya, dan lainnya. Setelah selesai mengisi berkas tersebut, Laya memberikan kembali kertas yang tadi diberikan oleh Leonora kepadanya. Billy menarik-narik rok Laya. Pusing, ucap Billy dengan suara kecil. Sabar ya sayang, sini mama gendong. Meski sedikit kesal karena Laya berkata seperti itu, namun rasa pusing yang teramah di kepala Billy tidak dapat dihindari dan pada akhirnya tubuhnya digendong oleh Laya. Setelah dipanggil oleh dokter, Laya masuk ke dalam ruangan dokter untuk memeriksa tubuh Billy. Sedangkan Jeffrey berjaga di luar sambil mengobrol santai dengan Leonora. Pria bertubuh kekar itu menceritakan semuanya agar Leonora tidak salah paham. Kamu ingat dengan anak kecil yang pingsan di sini waktu itu? Itu adalah anak yang sama dengan yang sekarang. Dia aslinya adalah seorang pemuda berusia 19 tahun yang tubuhnya menjadi kecil. Wanita tadi adalah Nona Laya, calon istri tuan muda yang tubuhnya kecil itu. Tubuhnya menjadi kecil karena, alasan kemiliteran yang tidak boleh disebarkan. Jangan remehkan tuan muda, meski tubuhnya sekarang kecil dia berpangkat komandan tertinggi di kemiliteran. Jeffrey berkata dengan berbisik. Wah, ternyata begitu. Maaf karena tidak sopan dan telah salah paham. Leonora membungkukkan tubuhnya. Tidak perlu seperti itu, tolong tegapkan tubuhmu. Keduanya mengobrol mesra saat tidak ada yang mendaftar di meja daftar. Sedangkan Billy, dia sekarang sedang diperiksa oleh dokter di salah satu ruangan. Bukan Dr. Zan, tapi bawahannya Dr. Zan lah yang memeriksanya kali ini. Dokter berkata kalau ini adalah demam biasa, namun dengan suhu yang sangat tinggi saja. Dengan obat yang telah dia resepkan, maka anak ibu pasti sembuh. Katanya. Berikan dia makanan yang bergizi dan seimbang, jangan lupa buah-buahannya. Baiklah, ini, berikan ke ruang obat. Ucap sang dokter. Terima kasih dokter. Laya keluar ruangan dan berjalan menuju ke ruang obat untuk memberikan resep obat dari dokter. Sambil menunggu obat, Laya menyanyikan lagu tidur agar Billy bisa tertidur. Benar saja, bocah kecil itu tertidur pulas di gendongan bayi Laya. Terima kasih banyak kepada para pembaca setia kami yang telah mengikuti cerita ini sampai sekarang. Dukungan kalian selalu menjadi bahan bakar semangat bagi penulis. BTW, maaf kalau di setiap chapternya terlalu pendek dan membosankan. Sangat disarankan kepada para pembaca untuk menabung chapter terlebih dahulu sebelum membaca. Stay read, readers. Bab 103, sama seperti ayahnya. Mereka pulang ke rumah setelah selesai dengan urusannya di rumah sakit. Mendengar kalau keponakan laki-lakinya sedang sakit dan berubah menjadi kecil kembali membuat Ellie Bibi Billy meninggalkan semua tugasnya di negara Sakura. Dia menyerahkannya kepada bawahannya. Pergi dari negara Sakura ke negara Windland, dan dari bandara Cladictional pergi ke Villa Sunshine. Sekarang dia melihat Billy yang sedang tertidur pulas di gendongan Rina. Selamat datang Bibi. 2 kali, sambut kedua kembar tersebut kepada seseorang yang masuk ke dalam rumah. Bagaimana keadaan Billy? Apakah sudah baik kan? Tanya Ellie kepada Rina yang saat itu memang sedang menggendong Billy yang tertidur. Suhunya masih sangat tinggi, Bibi, tapi tadi sudah pergi ke rumah sakit kok. Kata dokter, Billy hanya demam biasa. Ellie mengangguk dan kemudian mengambil alih tubuh Billy dari gendongan Rina. Tubuhnya jauh lebih kecil dari sebelumnya, dan kenapa rambutnya jadi putih seperti ini? Panjang pula. Tanya Ellie. Billy sempat mengikuti misi beberapa hari yang lalu. Pulang-pulang, rambutnya sudah seperti itu. Tubuhnya menjadi kecil mungkin karena misi itu juga. Nina menjelaskan. Aneh sekali. Jackson yang sudah menjadi komandan selama beberapa tahun tidak pernah mengalami hal seperti ini. Namun kenapa di saat Billy naik daun, ada saja hal-hal seperti bioweapon lah, kiamat zombie lah, dan macam-macam lainnya. Tapi tak apalah, melihat Billy menjadi kecil seperti ini membuatku menjadi bahagia. Ellie menggerutu dengan nada yang halus lalu mencium pipi Billy. Ellie yang identitasnya memang bukan sembarang orang tentu mengetahui hal-hal yang tidak diketahui oleh orang-orang biasa. Sama halnya dengan Jeffrey, Ellie memiliki kekuatan berupa relasi yang sangat luas. Hampir semua masalah di negara-negara besar dia tahu. Dan Ellie sendiri adalah orang yang sangat suka dan gemar berteori dan berkonspirasi. Seperti berita panas baru-baru ini di media internasional, sebuah pusaran awan hitam dengan petir merah hitam menyala menyelimuti keseluruhan negara Moland. Ya, Ultimate gagal jadi milik Billy menjadi hal panas di media internasional. Banyak yang berteori bahwa itu adalah sebuah portal dari dimensi lain. Ada juga yang berspekulasi kalau pusaran tersebut adalah gerbang yang dibuka oleh para konstelasi Dewa Rasi Bintang. Karena sempat terjadi gempa yang hebat di sekitar munculnya pusaran hitam tersebut. Hal inilah yang menarik bagi Ellie. Hobi sampingnya yang adalah pembuat novel online membuat dirinya sangat tertarik dengan hal-hal berbau fantasi, misteri, dan sebagainya. Ibu. Billy mengigau dengan suara kecil, wajahnya tersenyum tipis. Di dalam mimpinya, dia bertemu kembali dengan kedua orang tuanya.
bermain bersama dengan Aliana yang saat itu masih sangat kecil. Singkatnya sore hari pun tiba, Billy yang masih terpejam di gendongan Aliana sekarang sedang berusaha untuk dibangunkan. Suhunya sudah mendingan, setidaknya tidak lebih panas dari sebelumnya. Kakak, bangun, sudah sore. Meski tubuh Billy menjadi kecil, Aliana tetap menghormatinya sebagai kakak tertuanya. Mau tubuh Billy itu sekecil bayi pun, Aliana akan tetap menghormatinya sebagai kakak. Tidak akan melupakan apa yang telah dilakukan oleh kakaknya saat dia masih kecil dahulu. Mata Billy perlahan terbuka dan menguap. Tangan kecilnya ia gunakan untuk mengucek mata kanannya yang berair akibat dari menguap tadi. Bagaimana kondisi kakak? Sudah baik kan? Tanya Aliana kepada Billy. Sudah, tapi masih sedikit pusing saja. Kakak mau mandi, turun. Billy berusaha turun dari gendongan Aliana, tapi bukannya diturunkan. Aliana malah berkata, kalau begitu, ayo kita mandi air hangat. Wanita tersebut sudah siap dengan handuk Billy dan kemudian berjalan menuju lantai 4 rumah. Yang lainnya sudah ada di sana, termasuk Ellie dan anaknya Ashel. Ya, sepupu Billy juga datang menjenguknya tadi siang saat Billy sedang pulas-pulasnya tertidur. Dia juga sempat menggendong Billy selama 1 jam. Sesampainya mereka di lantai 4 dengan lift, keduanya disambut dengan pemandangan sebuah kolam renang air hangat yang memantulkan cahaya berwarna merah keunguan dari langit. Ditambah lagi, pemandangan wanita-wanita cantik yang sedang berendam di kolam. Membuatnya menjadi pemandangan yang perfect. Kak Ashel juga ada? Kata-kata itu keluar dari mulut Billy ketika melihat Ashel dengan handuk yang melingkari tubuhnya. Iya dong, kamu sakit, masa kakaknya nggak datang? Ayo sini, kita berendam. Ashel menyahuti. Ashel membuka baju atasan dan bawahan Billy dan menuntunnya menuju ke dalam kolam. Tubuh Billy dibasuh dan dipakaikan sabun, biar apa? Ya biar wangilah. Beres dengan hal tersebut, mereka semua makan malam di ruang makan tentunya. Niat awalnya sih, mereka semua mau makan keluar. Namun tiba-tiba saja hujan deras turun yang menjadi penghalang rencana mereka. Saat sedang disuapi makan di pangkuan Ellie, Billy ditanyakan sesuatu oleh bibinya tersebut. Billy, kamu mendapat catatan bolos selama beberapa hari, pergi kemana kamu? Tanya Ellie seraya memasukkan sendok plastik kecil berwarna hijau yang di atasnya bubur ke dalam mulut Billy. Punggung dan tengkuk Billy bergidik saat mendengar pertanyaan tersebut. Iya Bibi Lee, dan sekeluarga pergi ke luar negeri, ada urusan bisnis yang harus dibereskan secara langsung oleh Billy di negara naga. Jawab Billy terbata. Begitu ya? Bisnis Great Estate yang katanya mau membangun perumahan mewah di kota Weyang, benar? Ellie menebaknya dengan benar. Tidak, sepertinya dia memang sudah tahu. Begitulah. Ellie mengangguk paham. Bibi paham, Rina dan Nina pasti kesulitan dengan si tua gendut tangguh itu bukan? Bibi juga pernah mengalaminya saat berbisnis dengannya dulu, perusahaan arsitektur dan bahan-bahan konstruksi miliknya memang yang terbaik di negara naga. Tapi, seperti yang kalian rasakan, dia itu seorang brengsek. Ternyata Ellie juga pernah mengalami hal yang sama dengan Rina dan Nina. Kebrengsekan tangguh memang sudah berasal dari pabriknya, tidak bisa dihilangkan. Namun jika di hadapan Billy, mungkin akan beda cerita. Tuh kan? Bener, keputusan bagus untuk langsung membuat Billy turun tangan waktu itu. Bibi tahu? Aura intimidasi Billy membuat tua gendut itu tak berkutik. Andai saja jika Billy serakah, keuntungan 100 banding 0 pun pasti akan disetujui oleh tangguh. Dari nada ucapannya, Nina tampak sangat bersemangat menceritakan kejadian waktu lalu. Hahaha, sama seperti ayahnya, jika masalah bisnis, maka tiada siapapun yang dapat menandinginya. Ellie tertawa sambil mengelus rambut putih Billy. Makan malam mereka berjalan dengan sangat tenang dan damai, meski hujan deras terus-menerus mengucur dari langit malam yang gelap. Billy hari ini tidur ditemani oleh Rina dan Nina. Kamar yang gelap dan hangat membuat Billy menjadi cepat tertidur. Mungkin itu karena pengaruh obat dari dokter dan mungkin dari pelukan hangat dua wanita di samping kanan dan kiri Billy. Bab 104, Be Nice Playground. Keesokan harinya, pagi yang cerah dan indah. Bau harum dan natural dari tanah yang terkena air hujan masih bisa dicium dengan mudah. Burung-burung bernyanyi dan bunga-bunga bermekaran. Sekarang Billy sedang duduk di ruang tamu bersama dengan Ashel. Lebih tepatnya Billy sekarang duduk di pangkuan Ashel yang sekarang sedang memainkan rambut Billy. Rambut kamu bagus banget, Billy, warna putih sedikit gelap, tapi lebih terlihat seperti uban hahaha. Ashel menggoda Billy. Kak Ashel? Haha, maaf, kakak hanya bercanda. Ashel berkata sambil memeluk Billy dari belakang. Meletakkan wajah putih cantiknya di kepala kecil Billy, seperti memeluk boneka. Hari ini, Billy mau dibawa jalan-jalan bersama dengan Ellie ke playground. Billy sebenarnya tidak mau, namun bibinya tersebut memaksanya untuk ikut. Dia berkata kepada Billy kalau anak kecil sepertinya harus lebih banyak bermain di luar dengan anak seumuran. Tentu saja hal itu memancing emosinya. Namun dia bisa apa sekarang? Mengeluarkan intimidasi dan aura membunuh saja, sangat sulit di tingkat kekuatannya sekarang. 15% sisa kekuatannya mungkin hanya untuk bertahan hidup dengan tubuh kecil ini. Jika 10% lagi diambil, mungkin demamnya tidak akan pernah kunjung pulih sampai semua kekuatannya terbuka. Kakak Ashel nanti ikut sama kamu juga, ada teman kakak yang juga ikut pergi ke playground. Dia juga akan membawa adik perempuannya loh, kamu main sama dia nanti ya? Billy tidak menjawab, wajahnya cemberut imut sambil melipat tangannya di dada. Laya, Rina dan Nina sedang sibuk di beberapa perusahaan Billy yang ada di kota Clodrick. Sedangkan Alena, Siala, Linley dan Roselina sedang belajar di kamar Aliana. Mengingat, tes bulanan akan keluar di hari Senin kemudian.
Billy dan Jeffrey tidak peduli dengan ujian tersebut. Jeffrey akan ikut ke playground untuk menjaga ketiganya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sayang, ayo, sini, biar ibu saja yang gendong Billy. Ucap Ellie yang sudah siap dengan pakaian santai ibu-ibu milenial. Tidak, biar Ashel aja yang gendong Billy. Ashel tidak ingin memberikan Billy kepada ibunya. Sudah. Tidak perlu berdebat, Billy bisa jalan sendiri. Billy kemudian turun dari paha Ashel dan berjalan menuju pintu keluar yang segera dibuka oleh Sebastian dengan penuh hormat. Ellie dan Ashel lalu mengikuti Billy beserta dengan Jeffrey yang berjalan di belakang mereka. Mereka akan menggunakan mobil milik Ellie. Singkatnya mereka semua sampai di Benai's Playground. Banyak anak-anak kecil berlarian ke sana kemari dan tertawa. Apa yang bisa Billy lakukan di sini? Ayo Billy, main perosotan. Ajak Ashel kepada Billy yang masih berdiri diam di tengah-tengah ruang bermain tersebut. Ada juga orang dewasa yang bermain bersama dengan adik atau anak mereka di sana. Meski tubuhnya kecil, sejatinya Billy adalah seorang pemuda berumur 19 tahun. Dia laki-laki. Lihat itu, seharusnya dia berada di area yang ada banyak bapak-bapak dan anak mudanya. Merokok di luar area playground. Lah ini? Dia sekarang digendong paksa oleh Ashel untuk naik ke perosotan bersamanya. Perosotan tersebut langsung mengarah ke kolam yang isinya penuh dengan bola. Billy bahkan sampai tenggelam di kolam tersebut, harus dicari-cari dulu baru bisa ketemu. Sedangkan Ellie sedang sibuk mengambil gambar dan ngobrol dengan ibu-ibu lain. Tak lama kemudian, seorang wanita berpakaian gaun berwarna putih berambut hitam datang mendatangi Ashel yang di tengkuknya ada Billy yang sedang duduk, kakinya melingkari leher Ashel. Ashel! Sapa wanita tersebut. Marina! Kapan kamu sampai? Tanggap Ashel seraya menurunkan Billy. Ya nih, sebenarnya aku udah sampai dari tadi, tapi adikku terlalu pemalu dan tak mau bermain di sini. Dia minta pulang terus, akhirnya kami singgah dulu di ruang makan sana. Jelas Marina. Di belakang Marina adalah seorang gadis kecil yang lebih tinggi dari tubuh Billy sekarang. Namanya adalah Julia. Gadis dengan gaya rambut ponytail dan berkacamata. Ayo, kenalan dulu. Ucap Marina kepada adiknya. Dengan malu, Julia melangkah ke depan Billy dan kemudian memperkenalkan diri. Ucapannya masih terbata-bata saat dia berhadapan dengan Billy. Juga, dia tidak bisa melakukan kontak mata. Billy yang melihatnya dengan mendongak, lalu juga memperkenalkan dirinya. Ayo main trampolin itu, sepertinya itu seru. Ajak Marina. Mereka berjalan ke area trampolin dan bermain lompat-lompat di sana, ada juga yang bermain lempar-lemparan bantal. Billy mengambil satu bantal dan melemparnya ke arah Julia. Berusaha untuk mengajaknya bermain. Jangan diam saja, ayo. Ajak Billy. Julia menatap Billy, bocah kecil tersebut mengambil kacamata Julia dan kemudian lari begitu saja. Membuat Julia kesal dan kemudian mengejarnya. Billy mengambil salah satu bantal empuk dan melemparkannya ke wajah Julia sembari berlari dan menghindari bantal-bantal yang juga dilemparkan oleh Julia ke arahnya. Ibu-ibu, lihat itu, mereka berdua saling kejar-kejaran. Ucap Ashel kepada Ellie. Benarkah? Sebentar, ibu ambil foto mereka berdua. Senyuman manis terpampang jelas di wajah kedua anak kecil tersebut. Ayo sini, istirahat dulu, kita makan di ruang makan. Panggil Marina kepada Billy dan Julia yang sedang bermain Lego di salah satu ruangan. Billy dan Julia mengangguk lalu meninggalkan rumah-rumahan Lego yang sudah mereka bangun. Semuanya lalu pergi menuju ke ruang makan. Jeffrey menunggu di area luar playground, karena jika dia masuk ke dalam, mungkin anak-anak akan berlarian karena takut melihat wajah Jeffrey yang sangar. Kamu bisa pesan sendiri kan? Ayo, ajak adik Billy bersamamu. Ucap Marina kepada adiknya. Baik. Julia sudah mulai terbuka di sini, terlihat dari bagaimana dia langsung menggandeng tangan Billy dan berjalan berdua menuju ke tempat pesan makanan. Julia memesan paket makan siang, sedangkan Billy. Dia tidak bisa melihat petugas yang melayani, karena mejanya yang terlalu tinggi. Billy berusaha berjinjit, namun hal itu hanya membuat rambut putihnya saja yang terlihat oleh petugas. Julia lalu mengangkat tubuh Billy. Terima kasih, kata Billy kepada Julia. Bocah itu lalu memesan burger besar dan kentang goreng dengan saus taro. Tapi, adik yakin? Bisa menghabiskan burger jumbo? Kakak merekomendasikan burger mini cute untuk adik. Billy teringat dengan tubuhnya. Dia memang tidak tahu apakah dirinya bisa menghabiskan burger tersebut atau tidak. Tapi karena dia benar-benar lapar siang ini, jadi pesanannya tetap sama. Burger jumbo dan kentang goreng dengan saus taro. Baiklah, segera datang. Beberapa saat kemudian pesanan mereka datang, keduanya duduk di kursi dekat sana berdua. Tidak bersama dengan pendamping mereka yang saat ini sedang mengobrol di kursi yang agak lebih jauh. Kamu yakin bisa menghabiskan itu? Tanya Julia. Ya, aku bisa. 10 kentang, 20 kentang dimakan oleh Billy. Burgernya juga ia makan dengan lahap sampailah habis. Julia yang melihat Billy makan selahap itu hanya bisa terkejut dan menggelengkan kepalanya. Setelah makan, keduanya kembali ke pendamping masing-masing dan berniat ingin pulang. Mengingat hari sudah siang dan udara sudah mulai panas, kepala Billy juga mulai kambuh. Pandangannya mulai kabur. Kalau begitu, sampai jumpa. Ucap Ashel kepada Marina. Dadah disauti oleh Marina. Billy yang digendong oleh Ashel melambaikan tangannya ke arah Julia yang juga melambaikan balik tangannya. Bab 105, 3 gadis kecil. Hah, senang, dapat banyak foto imut. Di Villa Sunshine, Ellie duduk di sofa dan meletakkan tubuh Billy yang sedang tertidur pulas di sampingnya. Dia melihat foto-foto yang diambil di Benai's Playground tadi pagi sampai siang. Bahkan foto Billy yang makan berdua dengan Julia pun dia tak lepaskan.
Dia memotretnya secara sembunyi-sembunyi dari kejauhan. Untungnya handphone milik Ellie adalah handphone mahal yang bisa ngezoom dengan jarak yang sangat jauh. Hah, lucunya! Puas melihat foto di handphone miliknya, dia lalu mengangkat tubuh Billy dan menggendongnya menuju ke kamar. Dia juga mau tidur siang, tidak peduli dengan pekerjaannya yang menumpuk. Billy terbangun dengan keadaan air mata yang terus mengucur deras. Dia mendapatkan mimpi buruk di tidur siang tadi, melihat Billy yang baru terbangun dan tiba-tiba menangis. Ellie memeluknya. Cup-cup, mimpi buruk ya? Sini, bibi gendong. Dia lalu menggendong Billy, ditimang-timang dan dibuatkan sebuah coklat panas oleh Sebas. Tuan muda, ini dia, coklat panas spesial untuk Anda. Ujar Sebas, berusaha untuk membuat Billy tenang. Terima kasih, Papa Man. Suara Billy sesenggukan. Dia lalu memegang gelas kecil dengan kedua tangannya dan meniup-niup coklat yang masih panas tersebut. Perlahan-lahan ia seruput dan perasaannya berangsur-angsur membaik. Kamu duduk di sini ya? Bibi mau mandi dulu. Billy menanggapi ucapan Ellie dengan anggukan. Tak lama setelah Ellie pergi, 3 malaikat kecil berlarian dari lantai 2 ke ruang tamu yang berada di lantai 1. Spire juga bersama mereka, melihat Billy yang sedang minum coklat panas di sofa. Mereka bertiga meminta Paman Sebas untuk membuat coklat panas untuk mereka juga. Anna duduk di sebelah kanan Billy dan Nana duduk di sebelah kirinya. Melihat wajah Billy yang sepertinya habis nangis, mereka menyandarkan kepala mereka dan berkata, "Kakak jangan nangis, nanti tubuhnya nggak bisa tumbuh besar lagi loh," kata Anna. "Kakak jangan sedih, kan ada kami bertiga." Mereka mengira kalau Billy menangis karena tubuhnya yang kecil dan belum kunjung kembali seperti semula. Maksudnya, Billy jangan khawatir karena ada mereka bertiga yang sama-sama masih kecil untuk menemani Billy. Nyatanya, tubuh Alicia yang paling muda saja masih lebih tinggi dari tubuh Billy. Hal itu tentu membuatnya frustasi, namun bukan hal itu yang membuatnya menangis, bukan? "Terima kasih, Anna, Nana, dan Alicia juga," ujar Billy dengan senyum. "Kakak sudah mandi? Kalau belum, ayo kita mandi sama-sama," ajak Alicia. Tidak perlu seperti itu." Billy berusaha menolak. Tentu saja, dia tidak ingin pintu rumahnya didobrak oleh polisi keamanan negara Windland. Lebih tepatnya, dia tidak ingin dicap sebagai seorang pedu. "Tidak perlu malu kakak, ayo." Alicia selalu menarik tangan Billy dan menuntunnya menuju ke lantai 2, lebih tepatnya ke kamar mereka bertiga. Nona muda, ini coklat panasnya." Sebas yang baru keluar dari dapur bingung melihat semuanya yang berjalan menuju ke lantai 2. "Nanti Paman Sebas panaskan lagi saja, kami mau main sama kakak," kata Anna dari kejauhan. Membuat Sebas hanya bisa geleng-geleng kepala dan membereskan sisa coklat panas Billy dan membawa kembali 3 gelas coklat panas tersebut ke dapur. Ceklek. Memasuki kamar, Billy disambut oleh pemandangan kamar yang berwarna putih dengan banyak sekali boneka di sekitarnya. Ada juga boneka beruang raksasa yang waktu itu dibeli oleh Billy untuk Alicia di mall. Juga, ada kotak mainan yang dipenuhi oleh mainan tentunya. Lalu ketiga gadis kecil itu langsung membuka celana dan baju Billy dengan sangat cepat. "Tunggu! Sest! Selama ini kakak selalu bersama dengan kakak Laya, kakak Roselina, kakak Rina dan Nina dan juga kakak Linley. Kami juga mau main dengan kakak." Jari telunjuk Nana dipasangkan ke bibir Billy saat pria tersebut hendak mengatakan sesuatu. Selama Billy berubah menjadi kecil, dia selalu diurus oleh wanita-wanitanya. Tidak pernah bermain dengan yang kecil. Sore kali ini, mereka menahan Billy dari para kakak-kakak perempuan mereka. "Tetapi, Sest! Sudah, ayo kita masuk ke kamar mandi." Alicia, Anna dan Nana memaksa Billy untuk masuk ke dalam kamar mandi. Ketiganya lalu membuka pakaian mereka di dalam sana, lalu masing-masingnya menyikat gigi. Setelah itu, Billy disuruh duduk di sebuah kursi kecil dan dibasuh dengan air hangat, sebelum kemudian dipakaikan sabun. Sabun anak. "Banyak sekali bekas luka di tubuh kakak, apakah masih ada yang sakit? Takutnya terkena sabun," ujar Nana bertanya kepada Billy. Tidak ada yang sakit," jawab Billy dengan kepala yang ditundukkan. Setelah tubuh kakak mereka selesai dibasuh, mereka gantian menggunakan sabun ke tubuh mereka masing-masing. Billy bingung mau melihat ke arah mana, akhirnya dia hanya bisa terus menunduk ke bawah. Setelah itu, keempatnya masuk ke dalam kolam air hangat untuk berendam. Menenangkan diri dan mencernihkan pikiran. Tapi, bagaimana bisa pikiran Billy jernih kalau 3 gadis kecil ini sekarang berdempetan dengannya? Yang ada hanya pikiran kotor yang terus menyelimuti pikirannya. "Hah, enaknya," kata Anna. Nana berada di sisi kanan Billy dan Alicia berada di sisi lain. Sedangkan Billy, dia berada di pangkuan Anna yang ada di tengah. Dia diperlakukan seperti benar-benar anak kecil, dipeluk dan digoyang-goyang ke kanan dan ke kiri. Sementara itu, para wanita tersebut sekarang sedang sibuk mencari-cari Billy yang entah kemana. Seluruh kamar sudah dicari, sampai membuat Ellie dan Ashel khawatir. Lalu Rina dan Nina teringat dengan kamar Alicia dan 2 kembar kecil. "Ayah! Kamar adik Alicia dan Anna, Nana?" kata Rina teringat. Mereka semua lalu segera pergi ke kamar anak kecil tersebut. Membuka pintu kamar, mereka menyebarkan pandangannya ke seluruh penjuru kamar. Lalu Linley melihat pakaian Billy yang tergeletak di atas kasur. Wah, sepertinya mereka sedang ada di kamar mandi," kata Linley. Mereka lalu perlahan-lahan melangkah mendekat ke pintu kamar mandi. Membuka sedikit pintu tersebut, semuanya berusaha untuk mengintip ke dalam. Apa yang sebenarnya 4 anak kecil itu lakukan di kamar mandi? Mereka sedang berendam. Billy sepertinya dipangku oleh Anna dan 2 gadis kecil lainnya berada di samping kanan dan kiri, ucap Laya.
Mereka merebut Billy dari kita, ini Roselina yang berkata. Biarkanlah mereka, selama ini Billy kan tidak pernah bermain dengan mereka. Sekarang gantian mereka yang mengambil alih Billy. Ujar Ellie, yang dianggukkan oleh mereka semua. Semuanya lalu menunggu di kamar tersebut, menunggu keluarnya Billy dan 3 gadis kecil itu. Tak lama kemudian, Billy dan ketiganya keluar dengan tubuh yang berbalut handuk. Bibi? Dan kakak? Alicia bingung, karena semuanya ada di kamar mereka. Jangan ambil kakak Billy. Hari ini kakak tidur sama kami bertiga. Nana menghalau mereka yang berjalan mendekat. Iya, kami gak mau ambil Billy kok. Hanya lihat keadaannya saja, ya sudah sekarang kalian berempat sini, pakai baju dulu. Kata Ellie. Ellie memakai Billy pakaian. Lalu memakaikannya bedak bayi, parfum bayi dan semuanya yang berkaitan dengan bayi. Sedangkan Alicia dipakaikan baju oleh Laia, dan 2 kembar itu dipakaikan baju oleh Roselina dan Linley. Baiklah, sekarang, waktunya makan malam, ayo kita turun makan dulu, nanti sambung main lagi, ya? Usulan Ellie dianggukkan oleh keempat anak kecil tersebut dan semuanya pun berjalan menuju ke ruang makan untuk makan malam. Adegan di atas tadi sebenarnya hanya terlintas sekelibat di otak penulis. Tidak ada sangkut pautnya dengan kehidupan penulis di dunia nyata. Bab 106, mengusir Billy seenaknya. Setelah makan malam usai, keempat anak kecil tersebut kembali ke kamar Alicia dengan di masing-masing tangan mereka yang memegang sebuah gelas kecil berisi coklat panas. Di kamar, hal yang pertama mereka lakukan adalah membaca sebuah buku cerita sambil bersantai menyeruput coklat panas. Buku yang Billy baca adalah sebuah buku cerita berjudul The Deadly Adventure. Cerita yang karakter utama prianya berpindah ke dunia lain dengan berbekal sebuah kemampuan di dunia nyatanya. Di dunia nyatanya, karakter utama pria itu adalah seorang yang dijuluki sebagai The Deadly Adventure, atau penjelajah mematikan. Di prolognya, dia memang adalah seorang penjelajah yang tidak memiliki tempat untuk pulang. Berjalan terus menyusuri seluk-beluk belahan dunia, dia membantai siapapun yang ia rasa perlu dia bantai. Karena dia menganggap, dunia yang sekarang hanya seonggok sampah yang di atasnya kotoran. Kotoran yang dimaksud adalah manusia yang terus-menerus berperang satu sama lain. Membunuh yang tidak bersalah dan perbudakan yang marak. Sampai akhirnya dia terbunuh akibat dari beberapa negara yang bekerja sama untuk membunuhnya. Stop. Kita terlalu jauh menyelam di buku yang sekarang Billy baca. Setelah coklat panas mereka semua habis, keempatnya bermain mainan yang ada di kotak mainan besar. Tok. Pintu tersebut diketuk oleh Sebastian yang datang untuk membawakan camilan untuk keempatnya. Tuan muda dan nona muda, ini camilan kalian, dan ini adalah teh dinginnya. Kata Sebas seraya meletakkan semua camilan tersebut di atas meja. Terima kasih Paman, Sebas 4 kali. Setelah menanggapi ucapan terima kasih dari keempatnya dengan anggukan kepala, Sebas keluar dan menutup pintu kamar. Membiarkan keempatnya bermain di dalam sana. Sampailah semuanya tertidur pulas setelah puas bermain-main. Singkat cerita hari-hari normal Billy kembali setelah sebulan penuh menjadi balita. Sekarang, dia sedang sibuk dengan tugas-tugas kampusnya di ruang kerja. Mengingat, sebulan penuh dia tidak pergi ke tempat tersebut. Tubuhku yang kuat akhirnya kembali, benar Spire? Fufu! Spire menanggapi dengan anggukan. Selesai juga akhirnya, sudah jam segini aja. Ini pil pemurnian untukmu. Ucap Billy seraya melihat ke arah layar handphone miliknya sebelum kemudian memberikan pil pemurnian tingkat dewa kepada Spire. Sekarang sudah tengah malam dan dia baru beres dengan semua tugasnya. Niatnya tentu saja ingin beristirahat, mengingat besok dia harus pergi ke kampus untuk mengumpulkan tugas-tugasnya. Dia berjalan menuju ke kamarnya. Membuka pintu kamar, Billy berbaring di atas kasur dan memejamkan mata. Menjemput bunga mimpinya setelah lelah mengerjakan semua tugas-tugas tersebut. Keesokan harinya, Billy bangun kesiangan. Lumrah saja, mengingat dia tidur terlalu larut. Setelah beres dengan urusannya di kamar mandi dan sudah siap tampan dan gagah berani dia turun ke lantai 1, hanya ada Jeffrey, Sebastian, dan beberapa pelayan yang saat itu sedang bekerja. Selamat siang Tuan Muda 2. Billy mengangguk menanggapi. Aku akan pergi ke kampus untuk mengumpulkan tugas. Bagaimana dengan tugas-tugasmu, Jeffrey? Tanya Billy. Saya sudah mengumpulkannya beberapa hari lalu. Kalau begitu, aku pergi dulu. Billy keluar rumah dengan tas di belakang punggungnya. Dia memakai helm dan kemudian memanaskan mesin motor MTT miliknya. Vroom. Sebulan penuh tidak keber-keberan, sekarang waktunya kita untuk bersenang-senang. Gumamnya. Setelah motor tersebut keluar dari gerbang, barulah Billy memacu kecepatannya pada kecepatan yang lumayan tinggi. Meski memang dalam perjalanannya menuju ke kampus, dia terhambat oleh lampu merah. Sesampainya di tempat yang dituju oleh Billy, dia memarkirkan motornya lalu berjalan menuju ke kantor para pengajar untuk mengumpulkan tugas-tugasnya. Di jalan, dia berpas-pasan dengan Linley dan Roselina yang saat itu sedang berjalan menuju ke kantin. Mereka tidak ada kelas di siang hari ini. Billy, kamu datang. Sapa Linley ketika melihat Billy. Ya, mau ngumpulin tugas yang sudah lama menumpuk, tidak ada kelas yang ini? Tidak, kami berdua senggang, bagaimana kalau kita bertiga pergi ke kantin? Kita makan siang di sana. Roselina mengusulkan. Tentu, setelah aku mengumpulkan ini, kalian pergilah duluan. Dua wanita tersebut mengangguk dan lanjut berjalan. Sama halnya dengan Billy, dia lanjut berjalan menuju ke kantor pengajar. Raka, meja kerja mentor Viva digebrak oleh pemilik yang mendudukinya sekarang. Siapa lagi kalau bukan mentor itu sendiri? Dia sekarang kesal melihat wajah mahasiswa yang ada di hadapannya. Billy Carlson, aku akui kau memang sangat pintar dan bijaksana, tapi kau tidak bisa seenaknya sendiri pergi ke kampus atau tidak?
Begitu katanya. Ahahaha, maafkan Bu Mentor. Billy tertawa kering, dia sendiri tidak bisa membantah perkataan dari mentor FIFA. Billy memang malas berada di dalam belajar seperti itu. Sudahlah cukup dengan rapat-rapat bisnisnya. Jangan tertawa. Dengar ini, kampus kita akan mengadakan pertukaran mahasiswa sementara dengan negara Sakura. Rektor menunjukmu dan beberapa orang lainnya sebagai mahasiswa pertukaran itu. Siapkan barang-barang bawaanmu. Kita akan berangkat 1 minggu kemudian. Apa? Pertukaran mahasiswa? 1 minggu kemudian? Benak Billy dipenuhi dengan pertanyaan. Tidak usah banyak bertanya, aku dan rektor yang akan mendampingi kalian, sekarang pergilah. Dia mengusir Billy seenaknya. Baik. Billy akhirnya berjalan keluar dari ruangan tersebut dan pergi menuju ke kantin. Untuk seseorang yang sangat jarang pergi ke kampus, mungkin akan mustahil mendapatkan peringkat 3 besar setelah ujian. Namun hal itu tidak berlaku bagi Billy dengan 400 ikinya. Hanya dengan membalikan kertas lembar di sebuah buku saja, dia sudah dapat menghafal isi lembar tersebut. Tentu saja hanya dengan 1 jam membaca buku, dia akan dengan mudah mendapatkan peringkat yang dia inginkan. Ya, sesuai yang dia inginkan. Jika dia ingin peringkat 3, maka dapatlah peringkat 3. Jika ingin peringkat 2, maka dapatlah peringkat 2. Begitu pula dengan peringkat pertama, jika dia ingin mendapatkannya. Maka bukan hal yang mustahil. Ya biarlah, sesekali bermain di negara Sakura, katanya mobil-mobil mereka bagus-bagus, bisa beli mobil baru lagi. Hei. Billy terkekeh, dia mengesampingkan pikiran yang bersangkutan dengan pelajaran dan mengalihkannya ke mobil. Di kantin, dia seperti biasanya mengobrol santai bersama dengan Roselina dan Linley, berbicara tentang hari-hari yang telah berlalu. Di mana Billy yang waktu itu masih berada di gendongan Roselina dan juga Linley. Tidak terasa, bayi kecil itu sekarang sudah menjadi dewasa, mengharukan. Ujar Linley. Hentikan itu, kamu membuatku malu. Wajah Billy memerah karena malu. Hahaha. Beres dengan obrolan di kantin, Billy berniat pergi menuju ke kota Inter. Lebih tepatnya pergi Azerside untuk bersenang-senang dan menonton beberapa pertarungan yang memang selalu digelar oleh tempat itu. Setiap kali Billy melihat interior ruangan besar tersebut, dia selalu merasa kalau bar ini memang benar hebat. Bukan sembarang bar seperti yang biasa ditemui di banyak tempat. Dirinya disambut dengan baik oleh Norman Azern, selaku orang yang bertanggung jawab atas pembuatan kartu keanggotaan dan juga dikenal sebagai teman Jeffrey. Selamat datang Tuan Muda. Loh, Anda tidak bersama dengan Jeffrey? Tidak, aku datang sendiri, siapkan ruangan untukku. Ini kartunya. Baik Tuan Muda. Perintah Billy memang selalu menjadi hal yang mutlak bagi orang yang memang mengenal dan memahaminya. Di mata Norman, Billy memang bukan orang biasa. Apalagi setelah dia yang waktu itu bertubuh kecil berhasil mengalahkan Ken Long. Ditambah, Billy sangat kaya. Bab 107, keluarga yang hangat. Seperti yang kita semua tahu, hanya satu aturan untuk bersenang-senang dan bertindak leluasa di Azerside. Lu punya duit, lu punya kuasa. Apalagi ditambah punya kekuatan. Billy diantar menuju ke ruangannya yang seperti biasa, pasti ruangan yang paling top yang ada di tempat tersebut. Adakah yang Anda butuhkan lagi Tuan? Minuman? Wanita? Dan makanan? Tanya Franklin. Dia adalah pembawa acara yang pernah mengomentari pertarungan Billy dengan Ken Long. Ayah, berikan aku makanan yang banyak dan beberapa minuman terbaik. Dah itu aja? Franklin mengangguk lalu membiarkan Billy masuk ke ruangannya. Ruangan yang menghadap langsung ke arena besar, tempat yang akan digunakan untuk bertarung dan bertaruh. Tembok itu sampai sekarang belum dibetulkan. Kata Billy ketika dia melihat tembok beton yang retak akibat dari dirinya yang memukul Ken Long sampai membuat kakek tua tersebut menghantam tembok beton. Tembok beton itulah yang dimaksud. Jisya, tunjukkan panel statusku. Nama, Billy Carlson. Umur, 20 tahun. Identitas, host urban system. Level sistem 6900/3500. Tingkat tenaga dalam, Diamond 2. Master 3. Toko sistem, Unlocked. Poin sistem, 109.000. Kemampuan, medis, tinju militer, mengemudi, berpedang, regenerasi, insting Heimdall, berbahasa, alkemis, mixed martial art. Uang, 2,019,64,39350 USD. Aset, Windnet, Central Bank Windland. Windley Entertainment, Nestoil, Greer Pharma, The Great Estate, Lembah Ubat Lingland. Misi, rawat naga yang host temukan selama 1 tahun khusus. Sekarang bawangku menjadi poin sistem sesuai limit. Kamu menukar 500 juta dolar menjadi 500.000 poin sistem. Tok. Pintu ruangan Billy diketuk 2 kali, lalu sekitar 7 orang datang untuk membawakan makanan yang dipesan oleh Billy. Banyak sekali pokoknya, juga ada 2 botol minuman terbaik yang ada di sana beserta gelas yang akan Billy pakai untuk minum. Setelah meletakkan semua pesanan Billy, 7 orang tersebut keluar. Akhirnya bisa makan makanan seperti ini, sebulan penuh makan bubur, sikap menyebalkan. Dia menyantapnya dengan sangat lahap, seperti orang yang baru keluar dari goa. Sambil melihat-lihat 2 orang yang bertarung di arena. Keduanya masih jauh dari kata kuat, dan sepertinya orang-orang seperti mereka datang hanya untuk uji keberuntungan demi mendapatkan uang. Maklumlah, Azerside adalah tempatnya orang kaya. Tempat yang lumayan bagus untuk membakar uangmu. Setelah menghabiskan 10 paha daging sapi panggang, Billy masih belum melihat orang yang menarik dari pertarungan di arena. Memang ada beberapa yang menarik di ruang-ruang VVIP, namun Billy tidak ingin mengambil tindakan yang membuatnya menjadi seperti orang jahat. Toh dirinya juga tidak diganggu, maka Billy juga tidak akan mengganggu mereka.
Tiba-tiba aku teringat dengan Guardian, aku penasaran, dari mana dia mendapatkan kekuatan seperti itu? Aku tidak yakin itu berasal dari sebuah eksparasit. Bisa kukatakan, 40%-nya adalah kekuatan fisik, dan 60%-nya lagi berasal dari kekuatan gaib? Atau mungkin dia melakukan perjanjian dengan sesuatu yang berada di luar akal manusia? Memang, di duniamu sekarang saja masih terlalu banyak misteri. Perjanjian? Maksudmu seperti perjanjian antara manusia dengan setan? Begitu? Bisa jadi. Billy mengangguk menanggapi, kekuatan kakek itu bukanlah hal yang bisa dianggap sepele. Andai saja jika waktu itu Billy tidak menggunakan armor Lucifer, mungkin hari itu adalah hari terakhirnya menghirup dan menghembuskan nafas. Namun, kekuatan yang seperti itu memiliki efek samping yang sangat besar. Kutebak, efek samping yang dirasakan oleh Guardian adalah umurnya yang pendek. Pendek dari mana? Wajahnya saja sudah mirip seperti kakekku. Kakek yang dimaksud Billy sudahlah pasti Herman Carlson. Umurnya bisa mencapai angka segitu karena dia menumbalkan manusia, dan sepertinya Ashley adalah orang yang selanjutnya akan ditumbalkan. Ya, teori hanyalah teori, hanya pembuat kehidupanlah yang mengetahui apa yang terjadi. Intinya, penculikan anak presiden tidak ada sangkut pautnya dengan pemerintah Molan. Benar? Yep. Pria tersebut berbincang-bincang dengan Jisia sambil memakan makanannya. Tak terasa, makanan di mejanya hanya tinggal beberapa saja. Setelah menghabiskan semua makanannya, dia meminum minuman terbaik yang dibawakan oleh Azerside. Meminumnya langsung dari botol, tidak perlu berlama-lama karena dirinya harus segera pergi menuju ke ibu kota. Presiden ingin menemuinya. Hah, ada-ada saja, di saat seperti ini. Ucap Billy setelah meneguk habis 2 botol minumnya sebelum kemudian keluar ruangan dan berjalan menuju ke arah luar. Tuan muda, sudah mau pulang? Sapa Norman ketika melihat Billy. Iya, mana kartuku? Ini tuan, hati-hati di jalan. Billy mengangguk lalu berjalan menuju ke parkiran, tempat di mana motornya diparkirkan. Memakai helm, pemuda tersebut memacu kecepatan motornya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sampai membuat salah seorang nenek-nenek di pinggir jalan terkejut. Hei, hati-hati kalau berkendara. Ujar nenek tersebut kepada Billy seraya mengacungkan tangan kanannya. Billy yang masih mendengarnya lalu memperlambat kecepatan motor layu menoleh ke belakang. Dia putar balik motornya tersebut dan menghampiri sang nenek. Maaf nenek, saya kebablasan. Ngomong-ngomong, nenek mau kemana? Biar saya antar. Kata Billy seraya membuka helmnya dan kemudian membungkuk. Lain kali jangan dilakukan lagi, nenek mau ke ibu kota. Tadinya mau tunggu jemputan nenek, tapi ban mobilnya meledak hahaha, jadi terpaksa nenek harus berjalan menuju ke tempat mobil itu. Nenek tersebut menjelaskan. Kebetulan sekali, ayo naik nenek, saya juga mau pergi ke ibu kota. Billy mengusulkan. Tidak perlu, kalau begitu nenek jalan dulu. Dengan tongkatnya, nenek tersebut berjalan langkah demi langkah. Lambat. Nenek, sudah, sini biar saya antar ke tempat mobil jemputan nenek. Di mana tempatnya? Tak jauh dari sini, ada di belokan depan sana. Billy mengangguk lalu mempersilahkan sang nenek untuk naik ke motornya. Mengikuti arahan yang diberikan oleh nenek, mereka berdua sampai di sebuah bengkel resmi. Tempat itu lumayan besar dan para pekerjanya sibuk karena banyak mobil yang harus diurus. Terima kasih Acu. Kamu hati-hati di jalan, jangan kebut-kebutan. Setelah menurunkan nenek tersebut, Billy mengangguk dan tersenyum lalu pamit untuk melanjutkan perjalanannya menuju ke ibu kota. Tak mendengarkan perkataan nenek tadi, Billy tetap memacu kecepatan motornya ke kecepatan maksimal. Vroom! Sampailah Billy di kediaman Presiden Kruger. Kediaman Julius Arceta, bukan di White House. Kediamannya tidak terlalu besar dan tidak pula terlalu kecil, tapi arsitekturnya bukan main-main. Rumahnya seperti sebuah karya seni 3 dimensi. Berjalan menuju gerbang, Billy disambut dengan hormat oleh penjaga. Pandangannya dia sebarkan ke segala arah dari halaman depan rumah. Ada ayunan dengan bunga, pohon tabebuya berwarna kuning yang entah bagaimana bisa tumbuh di situ, lalu ada satu pohon apel dan air mancur di tengah-tengah halaman tersebut. Beruntung Billy datang di siang hari, pemandangannya benar-benar bukan main. Selamat datang Komandan Carlson. Saat Billy sedang melihat-lihat pemandangan di halaman rumah, tanpa disadari pemilik rumahnya baru saja keluar rumah dan kemudian menyapa Billy. Kali ini Kugo memakai pakaian santai berupa kaos putih polos serta celana hitam panjang. Tidak perlu memanggilku seperti itu, Tuan Kugo. Billy berjalan menghampiri Kugo seraya berucap. Haha, mari Tuan Carlson, masuk dulu, istri saya sudah menyiapkan hidangan. Keduanya masuk ke dalam rumah. Membicarakan hal-hal yang tidak perlu sambil memakan makanan yang telah disiapkan oleh istri Kugo. Makanannya sangat enak. Makanan buatan rumahan memang selalu menjadi makanan yang paling enak dan membuat yang memakannya menjadi nostalgia. Di sana juga ada anak perempuan satu-satunya Kugo. Siapa lagi kalau bukan Ashley? Wanita tersebut berterima kasih kepada Billy atas apa yang telah ia lakukan untuk menyelamatkannya. Begitu pula dengan Helena, istri Kugo. Dia juga ikut berterima kasih kepada Billy dengan alasan yang sama. Kalian tidak perlu sampai seperti itu. Tidak Tuan Carlson, harus seperti ini. Saya juga berterima kasih atas apa yang telah Anda lakukan kepada anak perempuan satu-satunya saya. Terima kasih saya saat ini bukan sebagai seorang presiden, bukan sebagai seorang pemimpin negara, namun sebagai seorang ayah yang menyayangi keluarganya. Billy hanya bisa tersenyum, mengiyakan apa yang dikatakan oleh Kugo dan keluarganya. Keluarga mereka sangat hangat. Membuat Billy sedikit iri. Bab 108, Keluarga yang Hangat 2. Sekarang Billy dan Kugo berada di halaman belakang. Membicarakan hal-hal yang bersangkutan dengan masalah negara Maulan dan masalah penculikan yang lalu-lalu. Billy mengambil sebatang cerutu mahal milik Kuga yang diletakkan di atas meja lalu membakarnya,
sebelum kemudian menghisap dan menghembuskan asapnya dengan santai. Huguf, seperti yang dikatakan oleh Jafui bulan lalu, pemerintahan negara Molan tidak ada hubungannya dengan penculikan Ashley. Penculikan tersebut dilakukan oleh oknum netral yang menyewa Suicide Boys, kata Billy. Jadi seperti itu. Krugo menanggapi. Ya, lawan yang dihadapi para agen yang kau kirim bukanlah lawan yang bisa dilawan oleh mereka semua. Semuanya tewas di daerah pelabuhan kapal pesiar. Tempat di mana video berdurasi 3 detik diambil. Bukan monster yang menjijikan, dia manusia yang memang benar-benar kuat, tapi semuanya sudah berlalu. Aku tidak tahu bagaimana kabarnya sekarang, nyatanya aku bahkan belum berhasil mengalahkannya. Mata Krugo melebar mendengar ucapan Billy. Makhluk mana yang bisa bertahan hidup saat dia sudah melawan Billy? Itu berarti dia memang benar-benar kuat, bahkan setelah melawan Anda. Ucapan Krugo dianggukan oleh Billy. Ngomong-ngomong, kampus akan ada acara pertukaran mahasiswa sementara antara Windland dan Sakura. Apakah Ashley termasuk? Tanya Billy mengalihkan topik mereka berdua. Ya, dia termasuk mahasiswa yang ikut dalam pertukaran tersebut. Banyak yang tidak tahu, dia itu adalah peminat nomor 1 negara Sakura. Krugo berkata dengan suara kecil. Ho, benarkah? Ya, dia menyimpan banyak sekali pakaian khas negara Sakura dan juga pakaian yang sama seperti di animasi yang sering dia tonton. Dua orang tersebut mengobrol sampai tanpa disadari kalau waktu sekarang sudah menunjukkan pukul 5 sore. Sudah waktunya Billy untuk pulang. Padahal dia tadinya disuruh ikut makan malam bersama dengan mereka, tapi malah ditolak. Setelah berpamitan dengan Krugo dan keluarganya, Billy berjalan menuju ke tempat motornya berada dan memanaskan mesinnya. Vroom! Niatnya tentu saja ingin pergi pulang ke kota Cloudrick. Kecepatannya dia pacu ke angka tertinggi. Lalu secara kebetulan, nenek yang tadi ditemui oleh Billy sekarang baru saja keluar dari toko swalayan yang ada di dekat jalan raya. Dia keluar sendirian sambil membawa tas yang sepertinya berisi bahan-bahan makanan yang lumayan banyak. Billy tentu menghampirinya. Nenek? Sedang apa nenek di sini? Tanya Billy seraya melepas helmnya. Kamu? Nenek habis beli bahan-bahan makanan untuk membuat makanan kesukaan suami nenek. Karena di rumah, mereka tidak memiliki bahan-bahannya. Jadi nenek yang beli ke sini. Jelas si nenek. Kalau begitu mari saya antar pulang, sudah malam, tidak baik bagi nenek untuk berada di luar. Ayo nenek, naik, saya nggak akan kebut-kebutan kok. Billy mengusulkan dengan senyum. Sang nenek menerimanya dengan senang hati lalu menumpang di motor Billy. Dalam perjalanannya, nenek mengarahkan jalan menuju rumah suami, anak, dan menantunya yang memang tinggal satu atap. Awalnya Billy memikirkan hal yang tidak-tidak. Namun dia mengesampingkan pikirannya tersebut dan terus mengikuti kemana nenek mengarahkannya. Tak lama kemudian. Ini rumah nenek? Billy terkejut bukan main ketika melihat rumah sang nenek yang besarnya bahkan lebih besar dibandingkan dengan Villa Sunshine miliknya. Villa milik Billy itu memang mahal, namun masih kalah besar jika dibandingkan dengan rumah sang nenek. Iya cu, terima kasih ya. Karena sudah mengantarkan nenek sampai rumah. Nenek tersebut berterima kasih. Kalau begitu, saya pamit dulu nenek. Billy niatnya mau langsung cabut. Jangan terburu-buru, ayo sini, masuk dulu, ikut makan malam bersama, ayo. Tatapi nek. Namun, sang nenek menarik tangan Billy dan memaksanya untuk ikut masuk ke dalam gerbang. Selamat datang Nyonya Besar. 2 kali. Bahkan 2 penjaga gerbang besar rumah itu memanggilnya Nyonya Besar. Identitas nenek ini pasti bukan sembarang nenek. Membuka pintu. Billy disambut oleh pemandangan interior ruang tamu ala bangsawan abad pertengahan yang lebih orisinil dibandingkan dengan interior ruang tamu rumahnya. Lalu, 2 pasangan suami istri menyambut baik kedatangan si nenek dengan memanggilnya Ibu. Wajah keduanya tak asing di mata Billy. Seperti mirip dengan seseorang yang selalu dekat dengannya. Selamat datang Ibu. Wah, banyak sekali barang yang Ibu beli. Dan, siapa yang Ibu gandeng itu? Ucap menantu perempuannya. Dia adalah pemuda baik yang telah mengantarkan Ibu sampai rumah. Ibu mengundangnya untuk makan malam bersama. Billy lalu sedikit membungkukkan tubuhnya dan menyapa kedua orang di hadapannya. Selamat malam, Paman dan Bibi. Nama saya Billy, Billy Carlson. Mendengar nama Billy Carlson, mata keduanya melebar dan saling tatap menatap. Billy! Billy! 2 kali. Billy merasa aneh ketika keduanya terkejut. Kita belum pernah benar-benar bertemu ya. Perkenalkan, nama saya William Vengeance dan ini adalah istri saya, Lilia Vengeance. William memperkenalkan dirinya dan istrinya. Sudah, ayo sini duduk dulu. Lilia memerintahkan kepada Billy agar duduk di sampingnya dengan isyarat menepuk-nepuk sofa. Billy menurut dan berjalan menuju ke samping Lilia. Tak lama kemudian datanglah kakek-kakek bertubuh besar dan kekar berkulit cerah dari lantai atas. Setiap langkah yang diambilnya penuh dengan wibawa saat menuruni tangga. Wah, sepertinya kita mendapatkan tamu yang tidak terduga di sini. Ujar Lydell ketika ia melihat Billy. Sang nenek merasa bingung, apa yang sebenarnya terjadi? Lalu suaminya Lydell pun menjelaskan semuanya dari awal sampai akhir. Pantas saja saat aku datang, aku sama sekali tidak melihat cucu kesayanganku di rumah. Ternyata dia sudah dewasa sekarang ya? Ucap nenek Haiko menanggapi penjelasan suaminya. Dia lalu pergi ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Sedangkan Billy dan lainnya menunggu sambil mengobrol-ngobrol santai di ruang tamu. Billy ditanyakan banyak hal oleh Lilia. Bagaimana kabar mereka semua di sana? Apakah kekurangan uang? Butuh uang? Atau kamu mau uang saku? Tidak apa Ibu, aku tidak kekurangan uang. Billy menolak semua perkataan Lilia.
Wah, sudah menganggapku sebagai ibu, kamu anak yang baik. Wanita parubaya tersebut mengelus kepala Billy. Hahaha, kamu membicarakan soal uang di hadapan orang kaya seperti Billy? Asetnya di negara ini sangat banyak, belum lagi di negara naga. Kamu tahu tentang perusahaan real estate terbesar di negara naga? Itu adalah perusahaan milik Billy. Ujar Lydell. Benarkah? Tapi, kalau kamu butuh uang saku, bilang saja ke ibu ya. Billy hanya bisa tersenyum kering mendengarnya. Lalu masuklah seorang pemuda yang umurnya lebih tua dari Billy. Dia penuh dengan keringat panas karena baru saja selesai berlatih pedang katana. Siapa lagi kalau bukan Lei Vengeance? Kakak laki-laki dari Roselina. Melihat Billy melambaikan tangan ke arahnya, membuat tengkuk Lei menjadi merinding. Ya, dia belum bisa melupakan kekalahannya beberapa waktu lalu saat berkunjung ke Villa Sunshine. Dia hampir mati karena Billy. Mandilah Lei, setelah itu ikut makan malam bersama dengan kami. Nenekmu merindukanmu. Kata Lydell yang tidak sedikit pun direspon oleh Lei karena tak mau melihat wajah Billy. Sepertinya dia belum bisa melupakan kekalahannya waktu itu Billy. Kamu masih ingat bukan? Ya kakek, jawab Billy. Lydell menjelaskannya kepada William dan Lilia, sampai pada akhirnya keduanya paham. Ternyata, meskipun di mata mereka tubuh Billy memang tidak seberapa. Namun dari cerita Lydell, Billy pasti memiliki kekuatan yang sangat kuat. Apapun itu, setelah ini, kamu harus banyak-banyak berkunjung ke sini. Ujar Haiko yang keluar dari dapur. Dia lalu mengajak semuanya untuk makan malam di ruang makan. Pemandangan seperti ini, lagi-lagi berhasil membuat Billy merasakan rasa iri. Bab 109, kurasa aku tidak perlu merasa iri. Di malam itu, Billy Carlson tiba-tiba saja menjadi anak dan cucu kesayangan Lilia dan juga Haiko. Makan malam mereka semua adalah makanan khas kampung halaman nenek Haiko, membuat rasa agak sedikit lebih berbeda ketimbang masakan lain. Di mana kampung halaman nenek Haiko? Kampung halamannya berada di negara Sakura, desa Zakugo. Ini benar-benar enak. Billy berkata karena memang makanannya benar-benar enak. Ayo tambah lagi. Sini nenek ambilkan. Haiko mengambilkan banyak sekali lauk pauk ke piring Billy. Kamu juga Lei, sini nenek ambilkan. Begitu juga dengan piring Lei, dia meletakkan banyak sekali lauk ke piring pria tersebut. Karena memang sangat enak, mereka berdua tak menyadari bahwa beberapa menit kemudian piring mereka berdua sudah kosong. Bersih mengkilat. Kenyangnya, kata Lei. Ya, makanan nenek memang yang terbaik. Kalau ini kata Billy. Hei, nenek adalah nenekku. Nenekmu nenekku juga. Hah? Apa? Mau kelahi? Dua-duanya memperebutkan Haiko sebagai neneknya. Sudah-sudah, jangan berkelahi seperti itu. Kata Haiko dengan senyuman di wajahnya. Sudah-sudah, lebih baik kalian berdua mencerna makanan dengan saling latihan di dojo belakang. Lydell lalu melempahkan 2 buah pedang katana kayu kepada Billy dan Lei. Keduanya menangkapnya dengan baik lalu berjalan menuju ke halaman belakang sambil cekcok. Lei berkata kepada Billy bahwa dia tidak akan kalah hari ini. Billy hanya menanggapinya dengan senyum menyebalkan dan berkata, "Kau pikir aku akan mengalah? Apa? Aku tidak perlu belas kasihmu." Mereka akhirnya sampai di dojo. Dojo tersebut juga lumayan besar. Halaman belakangnya juga luas dan cukup untuk mengayunkan pedang katana. Billy melihat ada beberapa orang di sana yang sepertinya masih terduduk lelah akibat latih tanding dengan Lei. Jisya, ada kemampuan untuk berkaitan dengan katana? Billy bertanya dalam hati. Ada, yang sekarang dijual adalah aliran Hiten Outsuki Muzumi. Beli? Harganya mahal loh, bisa menghabiskan semua poin sistem milikmu. Ya udah beli. Baiklah, kamu menukar 100.000 poin sistem untuk kemampuan berperang aliran Hiten Outsuki Muzumi. Ada lagi yang lebih kuat dari ini, dan harganya tentu saja lebih mahal. Sayangnya saja sedang tidak dijual, tapi tidak apa, aliran Hiten Outsuki Muzumi juga termasuk ke dalam aliran pedang kuno. Tidak peduli, yang penting aku menang. Melihat Lei kembali lagi ke sana dengan membawa katana kayu, mereka yang tadinya sedang duduk santai langsung berdiri tegap. Apakah Tuan Muda mau latihan lagi? Tanya mereka semua serempak. Kalian istirahatlah, aku mau latihan dengan orang bodoh ini. Lei menunjuk ke arah Billy yang ada di sampingnya. Apa kau bilang? Cepat angkat pedangmu, orang bodoh. Billy berkata dengan kesal. Siapa yang tidak kesal jika dirinya dikatai sebagai orang bodoh? Mungkin jika orang itu benar-benar orang bodoh, maka dia tidak akan marah. Sekarang di dalam dojo, lebih tepatnya di area latih tanding. Billy di sebelah kiri dan Lei di sebelah kanan. Masing-masingnya memperlihatkan kuda-kuda terkuatnya masing-masing. Tidak buruk, Hiten Outsuki Muzumi kah? Menarik. Kata Lei. Dia mengetahui teknik ini hanya dari kuda-kudanya saja? Sungguh mengagumkan. Wah, seperti yang diharapkan dari keturunan Vengeance. Meski tenaga dalamnya lebih rendah darimu, namun dia bisa mengetahui teknik apa yang kamu pakai. Lalu, brug. Keduanya menghilang dari dojo dan mulai beradu serang dan beradu kecepatan. Lei sangat mahir dengan katana tersebut, lebih mahir daripada bertarung tangan kosong. Namun serangannya masih terlalu lambat. Tak. Pedang kayu tersebut beradu, saling beradu satu sama lain. Gerakanmu masih sama saja sejak pertama kali kita bertemu. Kata Billy mengejek. Sialan kau! Tenaga dalam Lei kerahkan ke pedang dan tubuhnya. Kecepatannya bertambah berkali-kali lipat dan berhasil mengimbangi kecepatan Billy yang sampai sekarang bahkan masih belum mengeluarkan kekuatan tenaga dalamnya. Hanya segini saja? Kekuatan penuhmu? Tanya Billy dengan nada yang lagi-lagi membuat Lei kesal.
Diam kau! Swoosh! Tak. Pertarungan hebat nan dahsyat mereka berdua disaksikan oleh William, Lydell, Heiko, dan juga Lilia yang baru saja sampai di sana. Kemampuan keduanya sangat hebat. Tak seperti biasanya, kali ini Lei terpojok, kata William ketika melihat anak laki-lakinya yang sepertinya sudah terlalu lelah untuk mengayunkan pedang. Ini dapat menjadi latihannya, bahwa masih ada yang lebih kuat darinya di negara ini. Lydell menanggapi ucapan anaknya. Pertarungan diakhiri dengan kekalahan telak Lei. Dia kalah karena kehabisan tenaga untuk mengayunkan pedang. Dia tidak meminta diserang balik karena takut dengan hal seperti waktu lalu. Ya, itu menyenangkan, ujar Billy. Dia lalu berjalan menuju ke tempat di mana pedang kayu seharusnya diletakkan. Melihat waktu yang sudah terlalu malam, Billy pamit kepada semuanya setelah menerima nomor kontak William, Heiko, Lilia, dan juga Lei. Tadinya disuruh nginap, namun Billy menolaknya dan kemudian berjalan menuju ke tempat di mana motornya terparkir. Lagi dan lagi hal seperti ini berhasil membuat Billy merasa iri. Sekarang tengah malam dan Billy masih dalam perjalanan menuju ke Villa Sunshine rumahnya yang jaraknya sudah tak jauh lagi dan bahkan sudah bisa dipandang oleh mata. Gerbang dibukakan oleh penjaga dengan penuh hormat. Billy memasukkan motornya dan memarkirkannya di parkiran. Dia berjalan menuju pintu kediamannya. Lalu, tiba-tiba pintu besar tersebut terbuka dan menampilkannya hal yang tidak terduga. Tak ada siapapun di dalam sana. Gelap. Paman, kenapa lampunya dimatikan? Tanya Billy kepada Sebas yang tadi membukakan pintu untuknya. Karena sudah malam tuan, jawab Sebastian dengan singkat. Billy membentuk mulutnya menjadi U lalu berjalan masuk. Mata night vision-nya tidak melihat apapun. Begitu pula dengan instingnya. Sudah mau memasuki musim gugur ya? Billy bertanya-tanya kepada hatinya sendiri. Lalu tiba-tiba, semua lampu menyala dan terdengarlah bunyi-bunyian ledakan kecil yang isi dari ledakannya menghujani Billy. Selamat ulang tahun! 50X. Mereka semua keluar dari tempat persembunyiannya dan mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk Billy. Apa ini? Memangnya ini tanggal berapa? Tanya Billy bingung. Hai Billy, bahkan sampai tanggal lahirmu pun kamu lupa. Ini tanggal 8 September, hari ulang tahunmu. Kata Bibi Ellie. Billy mengecek handphonenya dan benar, ini benar-benar hari ulang tahunnya. Kau bahkan tidak menyadari, panel umurmu bertambah jadi ke-20, dasar. Pokoknya, sekarang kita nyanyikan dulu, kamu sini duduk. Tangan Billy ditarik oleh Ellie dan disuruh duduk di kursinya dengan topi ulang tahun di kepalanya. Mereka dengan meriah menyanyikan lagu ulang tahun untuk Billy. Entah itu yang kecil atau yang besar, semuanya sama-sama mengucapkan selamat ulang tahun kepada Billy. Bagaimana bisa mereka membuat hal ini? Rencana ini direncanakan oleh Aliana, Ashel dan Ellie dan letak-peletakan barang-barang dan tempat untuk bersembunyi diatur oleh Jeffrey. Karena hanya pria itu yang mengetahui secara pasti dan spesifik kekuatan Billy seperti apa. Jika sembarang sembunyi, maka Billy pasti akan langsung mengetahuinya dengan insting dan night vision-nya. Dan kejutan kali ini dinyatakan sukses besar. Semuanya, terima kasih. Suara Billy sesenggukan. Aliana lalu memeluknya dari samping seraya berkata, Selamat ulang tahun, kakak. Yang disambut oleh pelukan Billy yang saat ini menangis di pelukan Aliana. Jangan ada yang bilang lebay atau apa terlebih dahulu. Ulang tahun Billy yang bahagia mentok saat kedua orang tuanya meninggal dunia. 1 tahun kemudian ulang tahunnya dirayakan dengan sederhana oleh Johnson dan keluarganya. Mereka merayakannya seperti secara sembunyi-sembunyi. Takut kalau si Gary mengejar Billy kecil sampai sana. Tahun-tahun berikutnya pun juga sama, sampai pada suatu titik omongan buruk terdengar dari banyak orang yang membuat Johnson berada di ambang kebangkrutan untuk waktu yang lama. Ditambah kondisi kesehatan Ellie yang kian hari kian memburuk. Jadi, sejak umur 12 tahun, Billy telah melupakan ulang tahunnya. Paling-paling hanya diingatkan oleh Aliana. Tapi dirinya tetap berusaha bekerja keras untuk membelikan sesuatu untuk ulang tahun Aliana setiap tahunnya. Namun untuk ulang tahunnya sendiri, dia menolak untuk dirayakan. Dia tidak menduga hal ini akan terjadi pada malam hari ini, mengakibatkan air matanya menjadi tak terbendung dan akhirnya mengucur begitu saja saat berada di dalam pelukan Aliana. Sampai para pelayan di sana pun menangis terharu. Setelah drama sejenak, mereka akhirnya lanjut ke acara potong kue. Kue yang didorong menggunakan meja dorong tersebut sangat besar dan sangat tinggi. Warnanya putih bercampur dengan merah dan di masing-masing tingkatnya terdapat buah ceri merah dan anggur. Beberapa dari kenalan Billy ada di sana. Bahkan sampai Ken Long dan Cui Wen juga Moyun sampai hadir. Entah bagaimana mereka tahu, namun sepertinya Jeffrey lah yang memberitahukan hal ini. Juga ada Wu Fang. Dia sedang ditatap aneh oleh 3 gadis kecil Billy. Siapa dia? Apakah adiknya kakak juga? Tanya Alicia kepada 2 kembar kecil. Kakak tidak tahu, mungkin iya? Entahlah. Wu Fang malam ini memakai jas kasual anak-anak dan terlihat tampak sangat menawan dan tampan. Mereka semua memakan kue tersebut bersama-sama dan saling berkenalan satu sama lain bagi yang belum kenal. Billy menyebar pandang ke sekelilingnya. Sepertinya, aku tidak perlu merasa iri. Dia bergumam dengan senyuman manis di wajahnya seraya menyuap kue ke mulutnya sendiri. Bab 110, The Bounty Hunter. Para pelayan sibuk ulang-alik dari ruang tamu ke dapur dan ke ruang tamu lagi. Mereka membawakan banyak sekali makanan mewah dan terlihat sangat lezat. Semuanya makan-makan di tengah malam tersebut, pesta ulang tahun yang sangat meriah. Lalu Aliana dan Siala memberikan hadiah untuk kakaknya. Yang satu memberikan sebuah kalung dan yang satunya memberikan sebuah anting pria yang sangat keren. Terima kasih, Aliana, Siala.
Keduanya mengangguk menanggapi ucapan terima kasih Billy. Lalu tiba-tiba Jan Chen dan Wu Fang datang mendekat ke Billy seraya membawa kotak yang sangat banyak. Wajah Wu Fang bahkan sampai tertutupi karena dia membawa setidaknya 5 kotak di tangannya. Guru! Selamat ulang tahun! Kata keduanya serempak. Kalian sangat bersemangat sekali, terima kasih karena sudah datang. Billy berkata dengan senyum. Guru tidak perlu berkata seperti itu, ini, kartu milik guru saya kembalikan. Kata Wu Fang seraya meletakkan hadiah-hadiah tersebut dan memberikan kartu milik Billy yang waktu itu pernah diberikannya. Tidak apa, kamu pegang saja, ngomong-ngomong ada banyak sekali kotak di sini, apa isinya? Billy membuka satu kotak dan memperlihatkan banyak sekali pil yang bersinar terang. Pil yang dapat membuat semua jenis penyakit jadi sembuh. Dan dapat memanjangkan umur. Wow, banyak sekali, terima kasih Wu Fang, kau belajar dengan baik. Billy memuji Wu Fang. Haha, semuanya berkat guru. 5 kotak tersebut 3-nya berisi pil dengan masing-masing warna yang berbeda. Ada yang warna biru cerah, ada yang warnanya hijau cerah, dan juga ada yang warnanya merah hitam menyala. Satu kotaknya lagi adalah sebuah miniatur tungku pembuat pil yang terbuat dari giok berwarna merah. Ya, itu adalah giok darah. Lalu kotak yang satunya adalah ginseng umur sekitar 500 tahun. Semuanya hadiahnya Billy letakkan di sebelahnya. Mau itu hadiah dari murid-muridnya, dari paman dan bibinya, maupun dari saudara-saudaranya. Dia berkata kepada semuanya bahwa dirinya sangat berterima kasih karena sudah datang jauh-jauh dan di tengah malam hari pula, hanya demi ulang tahunnya yang ke-20. Seperti Mo Yun dan juga Ken Long serta Wu Fang. Mereka jauh-jauh dari negara naga hanya untuk hal ini. Semoga panjang umur dan selalu bahagia ya sayang. Ini El yang berkata kepada Billy seraya mengelus pipi Billy. Terima kasih Bibi, karena sudah mendukung Billy sampai sekarang. Momen bahagia tersebut sudah diamankan di kamera profesional mahal milik Sebastian, yang sedari tadi bergerak ke sana kemari hanya untuk mengambil posisi yang pas untuk menekan tombol pengambilan gambar. Singkat cerita acara pun selesai, para tamu pulang ke hotel bintang 5 tempat mereka tinggal. Momen-momen yang sangat berharga bagi Billy dan semuanya. Namun, di saat bahagia seperti ini, di sebuah tempat yang jauh, terdapat sebuah perkumpulan rahasia yang jauh dari orang-orang. Tempat tersebut berada di sebuah pulau yang dimana satelit pun tak bisa menjangkaunya. Petir menggelegar hebat, hujan lebat turun mengguyur pulau tersebut. Meski masih berada di daerah kekuasaan negara naga, pulau tersebut nyatanya bukanlah milik pemerintah. Kita sebut sebagai Pulau Chaos. Pulau yang tidak dipimpin oleh siapapun. Pulau tersebut adalah tempat berdiamnya organisasi yang disebut sebagai The Bounty Hunter. Dan sekarang, mereka sepertinya sedang membicarakan sesuatu dengan seorang nenek-nenek dan seorang pria parubaya. Keduanya tampak sedang bernegosiasi dengan para petinggi dari organisasi Bounty Hunter untuk mendapatkan sesuatu yang menguntungkan. Jadi, kau memintaku untuk membunuh bocah ini? Ujar seorang pria muda bertubuh kekar dengan pakaian atasan hitam dan bawahan putih, serta menggunakan topeng satu mata berwarna hitam. Dia adalah seorang pembunuh bayaran tingkat tinggi di Bounty Hunter. Terkenal karena kekuatan dan kemampuan serta pengalamannya yang sangat mumpuni dalam membunuh dan menghilangkan jejak. Dia biasa dipanggil Jack the Ripper. Ya, jangan remehkan dia, kau tahu bagaimana kuatnya makhluk lit milikku bukan? Dia berhasil mengalahkannya, entah berdua atau sendiri. Kata si nenek. Tidak ada yang peduli dengan makhluk yang kau ciptakan, nenek tua, apakah kau memiliki uang untuk membuat si Jack maju? Yang nada bicaranya tenang di samping Jack juga adalah seorang pembunuh bayaran tingkat atas. Dia tinggi, dan tubuhnya ideal. Memakai jas hitam dan topi ala barat. Dari tadi, dia memutar-mutar sebuah revolver di tangan kanannya. Dia adalah seorang yang ahli memainkan peran orang lain. Meski kelihatannya tidak seperti itu, nyatanya dia adalah seseorang yang sangat ahli dalam menyamar menjadi siapapun. Julukannya adalah Spy. Kalian berisik, aku jadi kalah. Lalu seorang bocah yang duduk di samping Spy juga adalah seorang pembunuh bayaran tingkat tinggi. Jangan tertipu dengan penampilan bocahnya. Nyatanya dia adalah seorang hacker kelas kakap yang pernah membuat suatu insiden yang tidak bisa dilupakan oleh dunia. Dia mengendalikan sebuah aliran listrik di beberapa negara yang membuat beberapa negara tersebut mati. Tidak memiliki listrik sama sekali selama beberapa bulan. Mereka seperti kembali ke zaman batu. Dia juga adalah ahlinya informasi tentang target semuanya lengkap ada di laptop yang sekarang ia gunakan. Julukannya adalah Little ke-10. Hanya 3 orang saja yang hadir, karena yang lainnya sedang malas. Katanya. Dialah yang akan membayarmu. Ujar si nenek yang membuat fokus Gary kembali. Gary sedari tadi merasa merinding ketika ditatap oleh Jack. Meski hanya matanya saja yang terlihat, namun hal tersebut berhasil membuat tubuhnya membeku selama pembicaraan. Maaf, aku tanpa sengaja menggunakan kekuatanku. Ucap Jack. Tatapannya dapat membuat orang yang dilihatnya menjadi diam di tempat. Lebih tepatnya, barang siapa yang terkena jurus milik Jack the Ripper, maka satu paru-parunya akan lumpuh. Waktu hidup orang-orang yang satu paru-parunya lumpuh hanya tersisa 5 menit saja. Dan itulah yang terjadi pada Gary tadi, di detik-detik terakhir. Jack melepaskan kemampuannya dari Gary dan membiarkannya hidup. Akan aku berikan kau uang 2 triliun dolar. Bagaimana? Bunuh dia untukku. Gary berkata. 2 triliun kah? Boleh, tapi uang mukanya. Brak. Sebelum Jack menghabiskan dialognya, Gary sudah lebih dulu meletakkan sebuah kotak koper besar di meja tersebut dan membukanya. Isinya penuh dengan uang. Uang asli. Ambil ini sebagai uang muka, isinya adalah 500 miliar dolar.
Jadi, lakukanlah tugasmu. Di balik topeng satu mata tersebut, Jack tersenyum lalu berkata, "Bagus, akan ku selesaikan segera." Lalu dia mengeluarkan pedang katana miliknya yang berwarna hitam pekat dari belakang. Dia meminta informasi dari Little ke-10, tapi sayangnya informasi target dilindungi oleh keamanan tingkat tinggi yang mustahil dibobol. Mendengarnya, Jack Dawipo tidak memiliki pilihan lain selain mengerjakan tugas tanpa mengetahui apa yang akan ia lawan. Dia pun menghilang dari sana seperti bayangan yang masuk ke bayangan.